Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga hari, jam, menit dan detik ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, memberi taufik dan petunjuk untuk mencintai ilmu dan majelis ilmu. Karena itulah sumber kebahagiaan yang sesungguhnya. Sangat mengerikan dan begitu menakutkan kehidupan seorang hamba yang tidak memiliki rasa cinta kepada ilmu dan majelis ilmu. Pasti gersang, mesti kering, dan akan selalu kehausan. Semakin hari dia akan bertambah tersiksa. Sekalipun dia berusaha untuk mencari dan menggunakan penawarnya, bukan hilang haus itu, tetapi malah semakin bertambah hausnya. Kenapa? Ketiadaan ilmu, ketidaktahuannya membuat salah untuk mengambil dan mengkonsumsi penawar dari kehausan. Walhamdulillah, seorang hamba yang sudah mengerti jalan mana yang harus ditempuh, arah mana yang mesti dituju untuk menghilangkan haus dahaganya itu. Maka alangkah beruntungnya dia. Sebab satu kali dia menghadiri majelis ilmu dengan niat yang ikhlas tentu, itu ibarat orang yang sudah kehausan sekian waktu, dia teguk air minum. Satu teguk saja bisa merasakan kepuasan, bisa menghilangkan kehausan. Apalagi kalau dia rutin untuk menghadiri majelis ilmu, ibarat orang yang terus-menerus bisa mengkonsumsi air kapanpun dia butuhkan, kapanpun dia perlukan. Walhamdulillah, itu yang pertama. Masih diberi kemudahan untuk menuju majelis ilmu. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada pertemuan kali ini, hari Sabtu, tanggal 4 Sya'ban 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 25 Februari tahun 2023, di Ma'had Pondok Pesantren Al-Mansurah yang kita cintai di Berobot, Purbalingga, Jawa Tengah ini. Pertemuan semacam ini mudah-mudahan adalah pertemuan yang diridhoi dan diberkahi. Agar diridhoi, supaya diberkahi,
mari sama-sama kita evaluasi apa niatan dan tujuan. Semoga dan mudah-mudahan niatan dan tujuan kita adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar tidak terlalu jauh. Kemudian yang ketiga, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar melalui pertemuan ini Rabbi zidni ilma. Allah menambahkan ilmu untuk kita. Warzuqni fahma. Bukan hanya menjadi pendengar, bukan cuma selaku peserta, tetapi bisa memahami. Warzuqni fahma. Bisa memahami dengan baik dan benar apa yang disampaikan, baik oleh yang mendengar maupun yang berbicara. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengenalkan bagi yang belum tahu dan untuk merefresh atau menyegarkan ulang bagi yang sudah pernah mendengar sebelumnya, bahkan mungkin sudah ada yang pernah membaca dan mempelajarinya. Sebuah kitab karya dan ditulis seorang ulama zaman ini yang telah sering kali menyempatkan waktu berkunjung ke negeri kita di Indonesia, yaitu Fadilatul Syekh Dr. Khalid bin Dhahwi Az-Zafiri hafizahullahu ta'ala. Kitab ini ditulis dan disusun oleh Asy-Syaikh Khalid bin Dhahwi Az-Zafiri. Kitab ini diberi kata pengantar oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Ad-Doktor Rabi' bin Hadi Umair Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Yang menulis Asy-Syaikh Khalid Az-Zafiri, yang merekomendasi dengan memberikan kata pengantar adalah Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Umair Al-Madkhali. Judul kitab ini Sulwanus Salafi Inda Kaidil Khalafi. Sebuah hiburan untuk seorang salafi ketika dihadapkan dengan kenyataan makar dan tipu daya orang-orang yang menentang. Di dalam kitab ini Asy-Syaikh Khalid bin Dhahwi Az-Zafiri hafizahullahu ta'ala berbicara tentang keniscayaan dan kepastian dalam kehidupan yang tidak bisa tidak, mau tidak mau, pasti akan terjadi dan dialami, nggak mungkin dihindari, yaitu berbagai macam ujian dan cobaan. Secara khusus dan secara terperinci lagi, yang dimaksud ujian dan cobaan di sini adalah ujian dan cobaan keimanan. Bagaimana keimanan di akhir zaman, terutama yang selalu berhadap-hadapan dengan berbagai macam tantangan, godaan dan rayuan. Maka beliau hafizahullahu ta'ala mengingatkan kita bahwa itu sebuah kemestian, gak mungkin dihindari. Itu pasti terjadi. Lalu pada pasal yang berikutnya Asy-Syaikh Khalid Az-Zafiri menerangkan tentang keharusan untuk bersikap sabar. Pahala
keutamaan dan derajat tinggi yang dijanjikan bagi mereka-mereka yang memilih sikap sabar saat dihadapkan pada ujian dan cobaan keimanan. Asy-Syaikh Khalid Az-Zafiri juga tidak lupa untuk menerangkan langkah-langkah apa sajakah sebab-sebab yang mungkin bisa dilakukan untuk membantu seseorang bersikap sabar. Ada beberapa hal disebutkan di sana. Untuk menguatkan Fadilatul Syekh Khalid Az-Zafiri menyebutkan satu pasal Dhammut talawuni wa adamut thabati. Tercelanya sikap berubah-ubah warna dan tercelanya sikap tidak kokoh dan tidak teguh dalam menjalankan agama. Lalu pasal yang keempat, dan itu adalah pasal yang terakhir, Syekh Khalid bin Az-Zafiri hafizahullah menyebutkan 39 contoh. 39 contoh dari 39 ulama ahli sunnah dari masa ke masa. Ke-39 ulama tersebut adalah ulama-ulama ahli sunnah yang telah mengalami ujian dan cobaan yang luar biasa. Bagaimana sikap mereka, kesabaran, keteguhan, tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan tujuan agar kita meniru dan mencontoh mereka. Sehingga memang konsekuensi seorang sunni salafi yang ingin kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Nabi SAW dengan pemahaman as-salafus salih, ya konsekuensinya adalah mempelajari dan juga meneladani para ulama-ulama salaf terdahulu. Kita harus mengenal secara baik dan dekat nama-nama mereka, biografi singkatnya, sikap-sikap mereka yang menunjukkan cinta kepada Islam, kepada sunnah Nabi Muhammad SAW, keseharian, praktek ibadah dan muamalahnya, semangat thalabul ilmi dan berdakwahnya, kemuliaan akhlak mereka di tengah keluarga, di dalam bermasyarakat, berteman dan bertetangga, kejujuran dan amanah mereka dalam praktek jual beli, sewa menyewa, utang piutang dan yang semisalnya, keikhlasan dalam beramal. Ada sekian aspek yang telah ditinggalkan dan diwariskan para ulama ahli sunnah agar kita meniru mereka. Supaya tidak hanya menjadi slogan kosong, agar tidak terbatas mengaku-aku bersama ulama. Bersama ulama itu sebuah slogan yang baik, tetapi jangan hanya slogan. Bersama dengan ulama benar dan harus. Siapa yang menentang? Siapa yang mengkritik? Siapa yang memprotes? Karena memang seharusnya seperti itu, selalu bersama ulama. Tetapi kan bukan hanya mengaku-aku saja. Ada bukti-bukti yang dituntut di sana. Kalau hanya slogan kosong, untuk apa? Bila sebatas mengaku-ngaku,
siapapun bisa. Tapi bersama ulama itu kan bukan hanya slogan. Harus diikuti dengan pembuktian dan perwujudan. Bersama ulama itu bukan hanya pengakuan dan pernyataan, tetapi ada tindakan dalam kenyataan. Nah, dari sekian banyak aspek tadi, semuanya tanpa terkecuali. Saya ulangi, dari beberapa aspek yang saya sebutkan di depan tadi, itu semuanya tanpa terkecuali. Kita dituntut untuk mencontoh dan meneladani. Nah, maka 39 ulama yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Khalid Az-Zafiri hafizahullahu taala. Berikut biografi singkat, latar belakang dan cerita cobaan ujian hidup yang terkait agama yang pernah mereka alami. Ini ya, seharusnya lebih dari cukup lah agar kita menyimpulkan, oh, begitu ulama mengajarkan. Oh, begitu rupanya ulama meneladankan. Nah, subhanallah, kitab ini recommended lah. Seorang pegiat dakwah, mudarris, guru dan pengajar dalam dunia atau lembaga pendidikan, seluruh salafiyin dan salafiyat ini recommended sekali. Baca kitab ini, baru beberapa halaman saja sudah maknyus dan maknyes. Artinya maknyus dan maknyes itu apa? Dingin, sejuk. Oh, Masya Allah ya, ulama luar biasa mereka. Sehingga ketika terjadi kasus, ada seorang anggota keluarga dibully, didiemin, bahkan terang-terangan kamu sudah bukan bagian dari keluarga besar. Sehingga ketika terjadi ada kasus, seseorang yang dikucilkan di tengah masyarakat, disudutkan dan dipojokkan. Sehingga ketika terjadi kasus, seseorang yang kemudian dicaci maki, dihina-hina, bahkan diintimidasi. Ketika terjadi suatu kasus, kegiatan dan kajian itu dihentikan, atau dibatalkan pelaksanaannya secara sepihak, agar ketika terjadi suatu kasus di mana seseorang mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak nyaman, sikap-sikap yang mengganggu ketenangan, itu semua kasus dikarenakan dia berusaha dan ingin berkomitmen mempelajari serta mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan membaca kitab ini lega, lapang, sabar dan legowo. Karena rumusnya jelas. Rumusnya jelas. Bahwa setiap orang yang mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW pasti akan mengalami apa yang pernah dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Yang mengalami hal itu apabila dia mencontoh dan meneladani Rasulullah SAW ketika menghadapi hal itu, maka tentunya akan berhasil dan sukses sebagaimana keberhasilan dan kesuksesan itu telah diraih oleh Nabi Muhammad SAW. Jelas rumusnya seperti itu. Tapi kalau cara dia mensikapi, langkah untuk menghadapi, kemudian sudut pandang yang dia berikan, itu justru bertolak belakang dan bertentangan
dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ujung-ujungnya pasti akan gagal. Mau diupayakan, ingin diusahakan, sudah habis-habisan, percuma. Pasti akan gagal juga. Kenapa? Karena dia tidak mengikuti dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sih yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sabar. Enggak ada yang lain. Jikapun ada yang lain, ujung-ujungnya kembali juga kepada sabar. Baca itu sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau contohkan, yang beliau lakukan, sabar. Menghadapi orang-orang musyrikin di Mekah, sabar. Menghadapi kaum munafikin di kota Madinah, sabar. Menghadapi orang-orang Yahudi, sabar. Menghadapi orang-orang Badui, sabar. Menghadapi orang-orang yang baru masuk Islam, sabar. Itu masing-masing poin tadi, banyak sekali contoh-contohnya. Sabar, gak ada yang lain. Nah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar, yang beliau perjuangkan kebenaran. Beliau di atas kebenaran. Yang beliau sampaikan kebenaran. Walaupun demikian, Nabi Muhammad SAW tetap memilih untuk bersabar. Bukan kemudian emosi. Bukan lantas mencaci maki. Bukan kemudian mengeluarkan kata-kata kotor. Bukan kemudian sibuk untuk mencela, menghabisi dan menjatuhkan orang-orang yang dianggap sebagai musuh dan lawan. Bukan. Coba temukan dan perlihatkan satu riwayat saja. Tidak akan mungkin ditemukan. Yang ada Rasulullah SAW pun paling pol itu wajah beliau memerah, tapi beliau diam, tahan. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini gambaran singkat tentang kitab Asy-Syaikh Khalid Adz-Dzafiri yang beliau beri judul Sulwanus Salafi Inda Kaidil Khalafi. Hiburan untuk seorang salafi saat dihadapkan dengan kebencian dan makar dari orang-orang yang tidak suka. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita akan membaca separuh dari muqaddimah yang dibawakan oleh Syekh Khalid Adz-Dzafiri. Kemudian kita akan membaca beberapa contoh dari 39 ulama yang disebutkan di dalam kitab ini. Agar kita mengerti bahwa para ulama ketika dihadapkan dengan berbagai macam masalah dan persoalan, sikap mereka bagaimana. Taib, qala hafizahullahu ta'ala. Setelah muqaddimah tentunya, kata beliau, amma ba'du falaqad khalaqallahu ta'ala al-khalqa li'ibadatihi wa sakhkhara lahum ma fis samawati wa ma fil ardi liyatawajjahu ilaihi bi ikhlasil ibadati lahu wahdahu la syarika lahu alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Walakinnal 'abda fi tariqihi ila Allah ta'ala tahuffuhu asy-syubuhatu wasyahawatu fa imma an yuqabilaha bis-sabri fayaslama 'inda hayjani syahawati wa bil yaqini fayathbutu 'inda thawrani syubuhati fayakunu minas sabirina al-faizina ats-tsabitina waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk agar mereka beribadah hanya kepadanya. Langit, bumi
apa yang ada di dalam dan apa yang ada di antaranya. Itu Allah berikan dan Allah jadikan tunduk untuk umat manusia. Supaya ibadah yang mereka kerjakan dilandaskan ikhlas semata-mata karena Allah, tidak ada sekutu baginya. Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Dialah Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amal perbuatannya. Wa huwal azizul ghafur. Akan tetapi seorang hamba dalam proses perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala itu selalu diganggu oleh syubhat dan syahwat. Maka seorang hamba dituntut untuk menghadapinya dengan sabar. Makanya orang kalau nggak sabar itu ya malah tambah kacau. Yang tidak bisa menahan diri dengan alasan apapun itu. Bukannya semakin baik, bertambah buruk. Bukannya kemudian semakin tenang, justru semakin nggak karuan. Seorang hamba yang bersabar pasti akan selamat. Walaupun digoda dengan gelombang-gelombang syahwat, sabar dia. Enggak. Dia mengambil langkah-langkah nyata. Saya beri contoh sekarang. Ketika gemuruh syahwat itu sedang meningkat, libido tengah memuncak. Bukan kemudian dia menyepi, menyendiri. Tapi berusaha dia lawan itu. Dia temui dan dia duduk berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Dia aktif dan giat untuk melakukan hal-hal yang positif. Disalurkan dan dialirkan energi dan tenaganya waktu itu. Dibuat capek untuk hal-hal yang bermanfaat. Karena syahwat itu ada saatnya naik, ada saatnya turun. Dia bersabar menahan diri ketika puncak-puncaknya syahwat. Itu tadi kuncinya. Jangan sendiri. Jangan justru mencari jalan untuk bisa memuaskan diri. Bukan kemudian malah mencari-cari jalan melampiaskan. Jangan. Kalau syahwatnya sedang naik sementara dia kebingungan bagaimana caranya. Yang penting jangan sendirian. Jangan di kamar, jangan di rumah. Jangan di pinggir sungai. Jangan di atas gunung sendiri. Jangan ke warung sendiri. Udah, cari teman-teman yang saleh. Datangi majelis ilmu. Bergabung di masjid. Minta izin sama Ustadz Maimun. Ustadz, anak pengen masuk kelas 6 hari ini. Woi. Wis tua, tolonglah Tat. Gitu. Nggak mungkin, nggak bisa Pak. Kenapa? Daripada dia terbawa oleh arus syahwatnya itu, padahal sedang memuncaknya. Terus jangan dicurigai kalau ada yang minta izin seperti itu, Mas syahwatnya baru naik ya. Ya nggak seperti itu kan. Maksud saya itu hanya sebagai contoh saja. Jangan kalah, jangan menyerah, lawan itu, lawan. Bukan kemudian malah mencari-cari jalan yang salah. Akhirnya buka Facebook, buka website,
mencari dan melihat hal-hal yang dia pandang itu bisa menenangkan syahwatnya. Gak mungkin, itu semakin membara, semakin bergemuruh. Api kok ditambah dengan api. Api itu dilawan dengan air. Panas itu didinginkan dengan kesejukan. Di mana kesejukan itu dicari? Di majelis ilmu. Bertemu dengan orang-orang saleh. Maka mereka yang rajin di majelis ilmu, mereka yang rajin bertemu dengan orang-orang yang baik, itu syahwatnya bisa lebih terkendali dibandingkan yang jauh dari majelis ilmu, yang berteman dengan orang-orang buruk atau dekat di jalanan sana. Sabar. Kemudian kata Syekh Khalid, itu contoh saja. Kata Syekh Khalid, hafizullah wa bil yaqini fayathbutu 'inda thawrani syahawati. Kemudian dengan keyakinan, maka dia akan tetap kokoh. Walaupun diterpa oleh badai syubhat. Ya, itu tadi kan syahwat contohnya. Sekarang syubhat. Yakin sajalah. Supaya yakin, gak usah coba-coba untuk melirik atau berpindah ke halaman orang. Jangan sampai kemudian penasaran, sebelah gimana sih? Gitu. Sering diistilahkan sebelah. Gitu, sebelah. Ayo gak usah penasaran. Nah. Anda akan terkena badai kalau Anda keluar dari ruangan, keluar dari rumah dan bangunan. Kalau Anda ada di dalam bangunan, mau angin kencang segala macam, tenang. Penasaran kata sebelah gimana nih? Begitu ya? Aduh, tanya Ustaz nih. Ustaz, ini anak dapat kiriman. Bukan dapat, ente yang nyari. Dapat. Kamu yang nyari kok. Gitu. Akhirnya Ustadznya dibilang, gini Pak, maksudnya gini. Oh gitu, saya lihat jus kelahiran Ustaz. 2 hari lagi, Ustaz kalau yang ini gimana? Oh, tak panggil ya. Mas, itu bukan dikirim namanya itu. Cari itu. Enggak Ustaz kok dikirim. Benar dikirim. Ya udah, blokir nomornya. Selesai. Yakin. Ya, yakin. Jadi berapa hari yang lalu ada tamu datang. Ikhwan kita menceritakan tentang proses kenal dakwah, bagaimana perubahan hidupnya, ya, yang dulu ini segala macam, yang gak enak-enak lah yang dulu, sampai kemudian sudah merasakan tenang dan segala macam. Beberapa waktu yang terakhir, ada beberapa orang itu berusaha dalam tanda kutip merekrut. Merekrut itu pokoknya ngajak-ngajak, jangan ke sana, kamu ke sini aja. Tarik anakmu dari sana, pindahkan saja ke sana. Udah diomongin baik-baik, akhirnya bilang, Mas, pokoknya aku ki wis tenang ngaji ning ngono, rasa diganggu ya. Gitu ya. Anakku sampai ape ning ngono, Jogja orang ini ya, makanya logatnya Jogja ini. Nek wonge Purbalingga ya beda maning. Iya. Pokoknya aku wis tenang Mas ning ngono Mas. Aku njaluk tulung rasa diganggu. Wis anakku ya betah ning ngono. Aku ngaji ya wis seneng. Karo ustaz-ustaz wis cocok, wis to aku ki wis yakin. Udah gitu aja. Wa bil yaqini fayathbut. Orang kalau sudah yakin itu dia udah kokoh, dia enggak peduli, udah. Jangan coba-coba, jangan penasaran-penasaran. Udah jelas kok. Fayakunu minas sabirin al-faizin ats-tsabitin. Dengan demikian dia akan menjadi orang yang sabar, yang sukses, orang yang kokoh. Allah berfirman, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan telah kami jadikan di antara mereka para a'immah, para pemimpin, para ulama, mereka yang memberikan petunjuk dengan perintah dari kami ketika mereka mau bersabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Jadi sabar dan yakin. Kemudian kata beliau hafizahullah, fa amma fitnatus syubhati faqad jaa anhu sallallahu alaihi wasallam min ghairi wajhin. Terkait fitnah atau godaan yang sifatnya syubhat sudah diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya dari satu riwayat, tetapi banyak sanad.
anna ummatahu sataftariqu ala azyada min 70 firqatan wa anna jami'a tilkal firaqi finnari ila wahidah wa hiya man kana ala ma huwa alaihi wa ashabuhu sallallahu alaihi wasallam wa radhiya anhum. Sudah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa umat Islam ini akan terbagi menjadi lebih dari 70 kelompok. Semuanya neraka kecuali satu. Siapa yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Itu syubhat banyak sekali. Kalau syahwat, kata Asy-Syaikh Khalid Az-Zafiri, adapun syahwat fa fi hadithi Abdullah ibni Amr, disebutkan di dalam hadis Abdullah ibni Amr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza futihat 'alaikum Farisu war-Rum, ayu qaumin antum?" Rasulullah itu sudah khawatir. Beliau mengatakan, suatu saat nanti apabila telah dibuka untuk kalian kerajaan Persia dan kerajaan Romawi, seperti apa nantinya kalian? Qala Abdurrahman ibnu Auf radhiyallahu anhu, naqulu kama amarana Allah. Sahabat Abdurrahman bin Auf memberikan tanggapan, yang akan kami ucapkan, yang akan kami lakukan adalah apa yang Allah perintahkan untuk kami. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aw ghaira dzalik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukannya selain itu. Tatanafasun, thumma tatahasadun, thumma tatadabarun, thumma tatabaghadun, aw nahwa dzalik. Thumma tantaliquna fi masakinil muhajirin, fataj'aluna ba'dahum ala riqabi ba'dhin. Kata Nabi SAW, yang ditakutkan itu ketika Persia dan Romawi dikalahkan dan dikuasai oleh kaum muslimin, dunia terbuka lebar-lebar, harta mudah terbentang. Yang ditakutkan Nabi SAW, nanti kalian akan berlomba-lomba, berebutan, kemudian hasad satu dengan yang lain. Kemudian kalian akan saling menjauh dan menghindar, saling membelakangi. Kemudian kalian saling membenci satu sama lain. Kemudian kalian berangkat mencari orang-orang miskin, kaum muhajirin, lalu satu sama lain kalian saling berperang. Itu dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Yang dikhawatirkan siapa? Waktu itu, dalam kronologi atau latar belakang hadis ini, para sahabat. Siapa di antara sahabat yang hadir waktu itu? Sahabat Abdurrahman bin Auf yang sudah pasti dipastikan masuk surga. Memang benar yang disampaikan Nabi alaihi salatu wasallam di sini untuk kita semua, untuk seluruh umatnya. Betul. Tetapi yang dimaksud adalah bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja mengkhawatirkan hal itu terjadi pada sahabat-sahabatnya waktu itu, bagaimana dengan generasi selanjutnya? Bagaimana dengan umatnya di akhir zaman? Lebih menakutkan dan mengerikan lagi. Tapi kan memang betul begitu ya. Memang betul begitu. Harta, jabatan, perempuan, kepuasan-kepuasan duniawi itu pada akhirnya akan mengungkap dan menyingkap hakikat dan jati diri seseorang. Boleh jadi seseorang itu terlihat baik, cukup lama, bertahun-tahun, dipuji, disanjung, di mana-mana diterima, disuka. Nauzubillah, ketika ada potongan dan kepingan dunia yang ternyata dia inginkan juga, nanti akan tersingkap hakikatnya. Seorang ulama secara cerdas menjelaskan hal ini kepada murid-muridnya dengan cara
yang sederhana. Murid-muridnya dibawa berjalan untuk menyaksikan sekelompok anjing yang terlihat bercanda, bermain satu dengan yang lain, akrab, rukun. Sekelompok anjing. Oh, jangan ke sana, di sini. Sekelompok anjing. Wah, nggak usah ditirukan suaranya ya, paham ya? Oh, bermain. Nah, coba lihat. Ternyata sang guru membawa potongan tulang. Dilemparkan tulangnya. Oh, jangan ke sana juga. Ke sini, lemparkan tulang. Gara-gara sepotong tulang, sekumpulan anjing tadi berebutan, cakar-cakaran, gigit-gigitan, dorong-dorongan, ingin mendapatkan tulang yang dilemparkan tadi. Kata sang guru, itu dunia. Ketika tidak ada, akrab kalian. Tapi kalau sudah ada, berebutan kalian, saling baku hantam dan cakar-cakaran. Sama-sama berteman, baik, akrab, pol. Tapi ternyata ada satu perempuan aja, sama-sama disuka sama mereka ini. Udah, pisah. Loh, kok ada suara ketawa? Leres nama mboten, Pak? Leres. Itu untuk orang yang awam saja atau bahkan yang udah ngaji? Kemungkinan itu terjadi, Pak. Mungkin ya, saya bukan bilang terjadi ya, tapi mungkin terjadi. Bukan jaminan orang ngaji itu kemudian selamat. Ya. Tapi kalau ngajinya benar, ngajinya ikhlas, dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dia doa terus, ya Allah akan lindungi dia. Kan itu. Berteman. Ya. Buka usaha bareng-bareng, rapat bersama. Ini baru mau mulai. Dipisah susah. Masing-masing istri cemburu. Kenapa? Ngalahin dekatnya sama kita. Lebih banyak waktunya sama mereka. Kita mendesain dan merencana usaha di masa depan. Segini aja. Wah, besok kamu lagi. Iya. Udah. Pokoknya makan bareng, ya kan, camping bareng, kayak gunung bareng, survei sama-sama, penelitian sama-sama, mengkonsep sama-sama. Indahnya. Bayangan es. Yang satu bilang, pokoknya persahabatan utama. Buat yel-yelnya lagi kan. Maju. Bersama. Gitu. Untuk siapa kita bekerja? Persahabatan. Sampai niru-niru film. Kakak pertama, kakak kedua, adik kelima. Ikut-ikutan film untuk menggambarkan apa? Akrabnya luar biasa. Masing-masing terus modalnya gimana? Aku modalnya segini, aku segini. Modal terkumpul, riset dilakukan, cari tempat usaha jalan. Bulan pertama senang-senang, bulan kedua senang-senang, ya kan? Karena hasilnya masih sedikit. Pas muncul angka 10 juta. Masih aman. Berikutnya naik, berkembang. Kalau bukan karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan karena pertolongan dari Allah, yang itu tentunya harus ada sebab-sebab yang ditempuh. Ya, menjaga niat, thalabul ilmi, ibadah dan seterusnya. Kalau bukan karena pertolongan dari Allah, itu akan bubar itu. Muncul saling curiga. Muncul perasaan lebih capek dan lebih berjasa. Memandang temannya enak sekali dia, jarang masuk kok pembagiannya sama, enak sekali dia. Untuk kepentingan anak istrinya yang sedang sakit, masa ngambil dari keuntungan bersama?
Yang ini juga curiga. Tempatnya ramai tapi kok laporannya sedikit ya. Apalagi ada pihak ketiga ngompor-ngompori. Bubrah. Tahu ini. Bubrah. Yang seperti ini mungkin terjadi atau sudah terjadi, Pak? Apa? Terus merem lah biar orang ngerti sahabat yang ngomong. Mungkin terjadi atau sudah terjadi? Sudah terjadi. Pernah dengar suami istri cerai karena usaha? Pernah cerai atau pernah dengar? Suami istri pisah. Padahal dulu bareng-bareng sama-sama miskin. Sama-sama kere. Orang Jawa bilang gitu kan, sama-sama gak punya. Meniti usaha dari nol, kerja bareng. Wah, semua. Dari yang dorong sampai kemudian kontrak, sampai kemudian beli tanah, bangun. Urusan kecil, cerai. Warung yang lama akhirnya jadi suami. Yang istri dapat kompensasi dalam bentuk uang, istrinya beli tanah depan seberang jalan, bikin warung yang sama, menunya sama juga, tinggal diganti satu huruf saja. Muhtar jadi Muhtor. Oh, nanti pakai nama yang lain tersinggung sampean. Nauzubillah. Alhamdulillah saya nggak punya warung loh. Jadi bukan Muhtar saya. Itu sampai suami istri cerai, Mas. Kakak adik nggak omong-omongan sampai salah satunya meninggal dunia. Kenapa? Urusan harta usaha. Itu memangnya urusan dunia saja, urusan dakwah juga begitu. Kecewa. Mulai guyu ya. Siapa yang dimaksud ke? Gak usah nyari siapa yang dimaksud, lihat diri sendiri. Itu jangan sampai terjadi pada dirinya. Gak usah lihat siapa ya. Iya kiye. Wih bener sih Fulan ya. Ngaji kok tujuannya kayak gitu. Ini untuk belajar membentengi diri sendiri. Gak puas, merasa pendapatnya tidak diraukan, merasa tidak diuangke, ya kan? Merasa dipinggirkan, merasa dilupakan. Beli tanah sendiri di sana, ngumpulin beberapa orang, bikin sendiri, anaknya ditarik, akhirnya bikin sendiri. Benar Nabi Muhammad SAW mengkhawatirkan. Tatanafasun, thumma tatahasadun, thumma tatadabarun, thumma tatabaghadun, thumma tanqalituna fi masakinin muhajirin, fataj'aluna ba'dahum ala riqabi ba'dhin. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu mengutus sahabat Abu Ubaidah Ibnul Jarrah ke Bahrain untuk mengambil dan memungut jizyah. Abu Ubaidah pulang dari Bahrain membawa harta yang sangat banyak. Para sahabat mendengar kedatangan itu. Rame-rame mereka datang. Tempat salat subuh menjadi makmum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai salat subuh, Nabi Muhammad beranjak pergi. Para sahabat kemudian menahan. Rasulullah tabassama hina ra'ahum. Nabi Muhammad tersenyum ketika melihat sahabat-sahabatnya. Wa qala adhunnukum qad sami'tum anna Aba Ubaidah qad jaa'a bi syai'in qalu ajal ya Rasulullah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ini perkiraan saya, kalian sudah mendengar kalau Abu Ubaidah baru datang dari Bahrain membawa harta yang banyak. Para sahabat, betul wahai Rasulullah. Qala fa'abshiru wa amillu ma yasurrukum. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sambil tersenyum mengatakan, bergembiralah, berharaplah memperoleh apa yang kalian inginkan dan membuat kalian senang.
Tetapi fawallahi lal faqra akhsha 'alaikum walakin akhsha 'alaikum an tubsata 'alaikumud dunya kama busitat 'ala man kana qablakum fatana fasuha kama tanafasuha wa tuhlikakum kama ahlakatkum. Demi Allah, bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian, tetapi yang aku khawatirkan ketika dunia ini terbuka lebar-lebar, terbentang luas-luas, sebagaimana hal itu telah terjadi pada orang-orang sebelum kalian. Mereka berlomba-lomba dan saling berebut. Maka yang saya khawatirkan kalian pun seperti itu, berlomba-lomba dan saling berebut. Dan itu yang saya khawatirkan akan membinasakan kalian, sebagaimana hal itu sudah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Memang menakutkan dunia ini ya. Maka dibalik setiap konflik, dibalik setiap perselisihan, di belakang konflik itu, entah jauh di belakang sana atau tepat di belakang konflik itu, tapi tetap saja di belakang konflik itu pasti ada ya, unsur-unsur keduniaan yang diperebutkan. Nauzubillah. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Asy-Syaikh Khalid Az-Dzafiri hafizahullahu taala menjelaskan wabisababi, ini saya lompat-lompat ya, saya nukil dan saya potong. Qala wabisababi kathrati hadhil fitan wasafallahu ta'ala ahla ta'ati wal iman was-sabirina ala sunnati sayyidil anam bi annahum qalilun wa ghuraba'u fi muqabil ahli dhalal alladzina hum katsiruna wa ghutha. Disebabkan banyaknya cobaan-cobaan keimanan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat atau menjelaskan bahwa orang yang taat dan beriman, orang yang bersabar mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, jumlahnya sangat sedikit. Keberadaan mereka itu asing dibandingkan orang-orang yang tersesat. Jumlah mereka lebih banyak. Allah berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Yang artinya, andaikan engkau mentaati kebanyakan orang yang ada di atas muka bumi, mereka akan sesatkan dirimu dari jalan Allah. Tidaklah mereka mengikuti kecuali prasangka-prasangka semata, dan tidaklah mereka kecuali berbohong saja. Allah berfirman, wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin, dan tidaklah kebanyakan orang itu beriman meskipun kamu sudah berusaha sekuat tenaga. Maka sebagai nukilan terakhir dari Muqaddimah Syekh Khalid Az-Dzafiri pada kesempatan kali ini, kita baca hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghurabai. Sesungguhnya Islam mulai pertama kali itu terasing, tidak dikenal banyak orang, dianggap aneh, nyeleneh, dan suatu saat nanti akan kembali aneh dan akan kembali dianggap aneh dan dibilang asing sebagaimana pertama kalinya. Namun berbahagialah untuk orang-orang yang diasingkan itu. Qila man hum ya Rasulullah? Sahabat ada yang bertanya, wahai Rasulullah, siapa sih mereka itu? Qala alladzina yasluhuna idza fasadan nas. Orang-orang yang tetap berkomitmen untuk baik padahal yang lain rusak. Wa fi riwayatin qila wa manil ghuraba'u ya Rasulullah? Dalam riwayat yang lain ada bertanya, wahai Rasulullah, al-ghuraba itu siapa? Qala nasun salihuna qalilun fi nasi su'in kathirin wa man ya'sihim aktsaru mimman yuti'uhum. Al-ghuraba, orang-orang yang terasing itu adalah orang-orang yang baik, jumlahnya sedikit, di tengah-tengah orang yang jahat yang jumlahnya mayoritas dan banyak. Yang menyelisihi mereka lebih banyak daripada yang mengikutinya. Walaupun demikian,
Kata Syekh Khalid Al-Dhafiri, orang yang bersabar mempertahankan iman dan memegang sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, tetap annahum fi asyaddir rahati wat tuma'ninati fi dinihim wa qulubihim wa imanihim. Mereka adalah orang yang paling merasakan ketenangan, merasakan kenyamanan dalam beragama, dalam hati dan iman mereka. Karena mereka tahu dan yakin dunia ini rendah. Sementara ketakutan dan kecemasan, merasa sepi dan sendirian itu ketika jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu potongan mukadimah yang kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Yang berikutnya adalah kita membaca secara singkat saja beberapa contoh yang disebutkan oleh Syekh Khalid Al-Dhafiri hafizahullah ta'ala. Yang pertama adalah Al-Imam Malik Ibnu Anas. Beliau wafat tahun 179 Hijriah. Al-Imam Malik bin Anas wafat 179 Hijriah. Imam Malik yang sering kita dengar itu, mazhab Maliki, kalau kita belajar fikih, Imam Malik huwal imamu Syekhul Islam hujjatul ummati imamu daril hijrati Abu Abdullah Malik ibn Anas al-Himyari thumma al-Asbahi al-Madani. Al-Imam Malik ibn Anas rahimahullah, seorang imam Syekhul Islam, hujjatul ummah, imam kota Madinah Darul Hijrah. Nama lengkapnya Abu Abdullah Malik bin Anas al-Himyari al-Asbahi al-Madani. Kata Imam Syafi'i memuji, idza dzukiral ulama'u famalikun an-najmu. Kalau berbicara dan bercerita tentang para ulama, maka Malik itu adalah bintangnya. Malik adalah bintangnya. Nah. Imam Malik Ibnu Anas rahimahullah. Mungkin selama ini yang lebih sering kita dengar adalah tentang keilmuannya. Semangat thalabul ilminya yang didukung oleh ibunya. Mungkin selama ini yang kita sebut adalah namanya Imam Malik, Imam Malik, Imam Malik. Nah. Tapi tahukah kita bahwa Imam Malik rahimahullahu ta'ala itu pernah dicambuk. Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan, ini semua kita ambil dari kitab Syekh Khalid ya. Al-Imam Az-Zahabi mengatakan, qala Muhammad ibnu Jaririn, kana Malikun qad duriba bis-siyati wa ikhtulifa fi sababi dzalika. Imam Malik itu dulu pernah dicambuk hukuman itu. Apa sebabnya? Ikhtulifa fi sababi dzalika. Ada riwayat yang berbeda-beda tentang sebab atau latar belakang kenapa beliau dicambuk. Tetapi semua latar belakang tadi ternyata substansinya sama. Ada orang tidak suka, hasad, lalu menghasut penguasa. Hasad, lalu menghasut penguasa. Benar atau tidak yang dikatakan Nabi alaihi salatu wasallam di depan tadi? Thumma tatahasadun. Kemudian hasad. Itu kalau dicari, ujung pangkalnya itu akhirnya hasad. Kok bisa dia banyak yang ikut, saya sedikit? Kok bisa yang sana yang hadir ramai, yang di sini sepi? Hasad. Yang sana berkembang terus, di sini kok begitu-begitu aja? Yang di sana disambut dengan meriah dan kebahagiaan, yang di sini siapa yang menyambut? Gitu. Toleh. Ana wonge ngene. Imam Malik itu difitnah. Imam Malik difitnah. Itu sampai dihukum cambuk. Dalam riwayat yang lain, bukan hanya dihukum cambuk, bahkan wajubidat yaduhu hattan khala'at min katifih
tangannya itu ditarik Imam Malik itu, ditarik paksa sampai pergelangan ininya, pangkal tangan lepas tulang dari bahu. Kata Al-Imam Al-Waqidi rahimahullah, fa wallahi ma zala Malikun ba'du fi rif'atin wa 'uluwin. Tapi walaupun demikian, Imam Malik bukannya menjadi direndahkan. Imam Malik semakin tinggi kedudukannya dan semakin dihormati. Kenapa? Pada akhirnya ketahuan bahwa Imam Malik rahimahullahu ta'ala hanya difitnah. Nah, sikap Imam Malik yang perlu kita contoh adalah sabarnya. Bukan kemudian melawan, bukan kemudian klarifikasi sana, klarifikasi sini, bukan kemudian kunjung sana, kunjung sini, bukan kemudian berusaha untuk menarik sana, menarik sini. Enggak pengaruh kan? Al-Imam Asy-Syafi'i wafat 204 Hijriah. Wafat 204 Hijriah. Al-Imam Az-Zahabi mengatakan waqad afradat Daruqutni kitaba man lahu riwayatun 'an Asy-Syafi'i fi juz'ain wa sannafa al-kibaru fi manaqib hadzal imam qadiman wa hadithan wa nala ba'dun nasi minhu ghadban fama zadahu dzalika ila rif'atan wa jalalatan wala halil munsifina anna kalama aqranihi fihi bihawa wa qalla man baraza fil imamati wa radda ala man khalafahu illa wa udiya na'udzu billahi minal hawa. Al-Imam Az-Zahabi mengatakan bahwa Ad-Daruqutni rahimahullahu taala itu menyusun sebuah kitab secara khusus tentang orang-orang yang pernah meriwayatkan hadis dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Ada 2 juz. Bahkan para ulama di zaman itu menulis secara khusus tentang keutamaan Imam Syafi'i rahimahullah. Dan beliau nyatakan wa nala ba'dun nasi minhu ghadban. Tapi ada sejumlah orang yang tidak suka dan hasad akhirnya mencela dan menjatuhkan nama baik Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i itu bukan sekali 2 kali diperlakukan seperti itu. Al-Imam Asy-Syafi'i pernah dituduh menjadi pengikut kaum Syiah. Enggak benar. Enggak benar. Beliau pernah ditangkap bahkan bersama 9 orang lainnya. Mereka bersepuluh, kata Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah. Al-Imam Asy-Syafi'i 1 dari 10 orang itu ditangkap dari Hijaz, dibawa ke Baghdad, ditangkap karena dituduh melakukan provokasi untuk pemberontakan terhadap Khalifah Ar-Rasyid yang sedang berkuasa. Satu persatu itu dieksekusi mati, dipenggal lehernya, dipenggal kepalanya, dipotong lehernya. Satu persatu. Sampai giliran Imam Asy-Syafi'i yang paling terakhir. Sampai yang paling terakhir. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, ya Amiral Mukminin, lastu bitalibiyin wala alawiyin wa innama udkhiltu fil qaumi baghya alayya. Wa innama ana rajul min bani Al-Muttalib bin Abdi Manaf bin Qusay wa li ma'a dzalika hadzun min al-ilmi wal fiqhi wal qadhi ya'rifu dzalika. Ana Muhammad bin Idris ibn al-Abbas bin Uthman ibn Syafi' ibn Sa'ib ibn Ubaid ibn Abd Yazid ibn Hashim ibn al-Muttalib ibn Abdi Manaf. Faqala li anta Muhammad bin Idris faqultu na'am ya Amiral Mukminin. Mau dieksekusi mati Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kemudian menjelaskan, wahai Amirul Mukminin, saya bukan pengikut Syiah. Saya itu ditangkap bersamaan dengan mereka. Itu karena sewenang-wenang saja.
Saya ini berasal dari keluarga Al-Muttalib bin Abdi Manaf bin Qusay. Saya belajar ilmu, saya perdalam fikih. Al-Qadhi faham hal itu. Nama saya adalah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Muttalib bin Abdi Manaf. Kemudian Amirul Mukminin Ar-Rasyid tanya, "Anta Muhammad bin Idris?" "Betul kamu Muhammad bin Idris?" "Betul." Nah, akhirnya Al-Qadhi Muhammad Ibnul Hasan memintakan keringanan dan membela Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kata Amirul Mukminin, "Fakhudh ilaika hatta anzura fi amrih." Ya sudah, kamu, kata Amirul Mukminin kepada Muhammad Ibnul Hasan, sudah, bawa dia pergi, biar saya pikirkan hukuman apa yang akan saya berikan. Nah, akhirnya bebas Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Orang baik, kalau memang betul-betul baik, kenapa sih harus sakit hati? Apa alasan dia marah kalau kemudian dicaci maki sama orang, difitnah? Kalau memang baik, apa peduli kata orang? Kalau memang yang dia cari adalah ridha dari Allah, apa artinya ucapan-ucapan manusia? Kan begitu sederhananya. Dan itu yang dicontohkan para nabi, para rasul, dan para ulama yang sudah kita baca tadi. Kalau memang betul-betul baik, Allah yang akan menolong. Tidak perlu membela-bela diri. Apalagi sampai memuji-muji dan menyanjung-nyanjung dirinya sendiri. Loh, saya ini begini, saya ini begini. Dulu saya yang Allah Subhanahu wa taala yang akan menolong, Allah Subhanahu wa taala yang akan mengangkat derajat. Mau dijatuhkan, mau direndahkan, enggak akan berarti. Tidak akan berarti. Contohnya kan banyak sekali. Setiap nabi, setiap rasul kan begitu. Cerita tentang Nabi Muhammad SAW sangat banyak. Nabi Musa alaihi salam difitnah kan? Difitnah. Katanya punya cacat. Kenapa difitnah seperti itu? Karena tidak mau mandi sama-sama dengan yang lain. Waktu itu di kalangan Bani Israel, mandi itu bareng-bareng, tanpa pakaian. Nabi Musa enggak mau. Nabi Musa memilih untuk mandi di tempat yang lain, bersembunyi. Tapi omongan sana, omongan sini tersebar itu kalau Nabi Musa punya cacat fisik. Terutama di auratnya alaihissalam. Sampai suatu saat Nabi Musa alaihissalam mandi. Sudah sendirian, enggak ada orang lain. Beliau letakkan, lepas baju, beliau letakkan pakaian itu di atas sebuah batu. Nabi Musa masuk air, mandi, batu itu lari. Nabi Musa mengejar, hajaru, thawbi. Nabi Musa yang karena ingin mengejar pakaiannya itu, akhirnya keluar dari tempat mandi dalam keadaan tidak berpakaian. Mengejar, batu, bajuku, batu, bajuku, batu, bajuku, hajaru thawbi. Batu itu lari, batu loh. Ngerti batu nggih? Watu. Nggih. Selo. Batu. Itu lari batu itu, bawa lari bajunya itu. Sampai kemudian terlihat oleh beberapa orang fisik Nabi Musa. Yang waktu dulu tanpa pakaian, ternyata mereka, loh, sempurna. Gitu. Nggak ada cacatnya. Gitu. Kuasa dari Allah Subhanahu wa taala.
Udah. Batunya berhenti, kekejar maksudnya. Diambil bajunya, Nabi Musa marah, batunya dipukul jadi pasir. Nabi Musa kan kuat sekali kan? Ya kan? Waktu masih muda aja sebelum diangkat jadi Nabi dan Rasul, mukul orang itu enggak sengaja mati, ya kan? Fawakazahu Musa faqadha alaih. Ditampar sama Nabi Musa, mati. Enggak sengaja. Makanya besok pada hari kiamat Nabi Musa kan ketika diminta untuk memohonkan syafaat kepada Allah Azza wa Jalla, Musa enggak. Kok mikir kalian nafsi, saya mikir diriku sendiri karena dulu saya juga melakukan kesalahan waktu hidup di dunia, bunuh orang. Padahal enggak sengaja. Karena ternyata kuat sekali Nabi Musa. Selesai. Itulah Allah menolong hambanya. Ya kan? Jadi enggak usah buat ini maksud saya tidak bersalah. Saya begini. Terus ngomong sana, ngomong sini, bikin muhadharah, bikin daurah, wah segala macam. Klarifikasi. Tidak benar. Apa? Itu yang dituduhkan. Itu. Perbaiki hubunganmu dengan Allah. Allah akan menjadikan baik hubunganmu dengan manusia. Kalau hubunganmu dengan manusia itu jelek, tandanya hubunganmu dengan Allah sedang tidak baik-baik saja. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam difitnahnya seperti apa sih? Difitnahnya seperti apa coba? Kalau kita mungkin udah mati itu, memikirkan beban fitnah-fitnah tersebut dan tuduhan-tuduhan itu. Nabi Muhammad SAW sabarnya luar biasa. Memaafkan dan terus memaafkan. Ini kebenaran. Ini harga diri saya. Ini hak saya. Waduh. Malah main puisi. Harga diri kita itu seberapa? Hak kita itu seberapa? Enggak, ini sebuah kebenaran. Lah, kalau itu sebuah kebenaran, tanpa engkau bela, kebenaran itu akan tegak. Tanpa engkau yang berbicara, kebenaran itu tidak akan hilang kemana. Walaupun engkau tidak teriak-teriak. Jadi gini bukan? Langsung tenggorokannya gini, menirukan. Jadi walaupun tanpa teriak-teriak pun kebenaran itu akan terus terang. Jangan merasa kalau tidak berbicara kebenaran itu akan hilang. Jangan beranggapan kalau kebenaran itu bukan kamu yang membela, kemudian kebenaran itu akan terinjak-injak. Tidak. Kemudian Syekh Khalid Az-Zafiri hafizallahu taala memberikan contoh yang lain seperti Al-Imam Muhammad ibn Nuh, wafat tahun 218 Hijriah. Kemudian Al-Imam Abu Mushir Abdul A'la bin Mushir Al-Ghassani Ad-Dimashqi, wafat 218 Hijriah. Al-Imam Abu Nuaim, wafat 218 atau 219. Coba perhatikan tahunnya, hampir sama ya. Muhammad bin Nuh 218, Al-Imam Abu Mushir 218, Abu Nuaim 218 atau 219. Kemudian Affan bin Muslim ya 219. Ya. Ini mereka nama-nama tadi adalah nama-nama para ulama yang dipenjara, yang dihukum ketika terjadi masa-masa fitnah khalqil Quran di zaman Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah ta'ala. Mereka para ulama yang tidak mau untuk mengucapkan kata-kata yang menyelisihi keyakinan ahli sunnah. Mereka yang tidak mau mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Para ulama yang berpegang teguh untuk menyatakan bahwa Al-Quran adalah kalamullahi, adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang ingin kita contoh adalah itu, kesabarannya mereka. Ya. Kesabarannya mereka. Itu tadi kan masih ada yang lain. Ya. Seperti tadi yang terakhir Affan bin Muslim, masih ada Nuaim bin Hamad Al-Khuzai, wafat 228 Hijriah. Al-Imam Ahmad bin Nasr Al-Khuzai,
231 Hijriyah. Abu Ya'qub Yusuf Al-Buwaiti 231 Hijriyah. Ya. Ini ulama-ulama yang kalau dibaca satu persatu biografinya kita akan melihat sabarnya luar biasa mereka. Ya. Sabarnya luar biasa. Bukan kemudian sekali lagi bukan kemudian mensusah-susahkan untuk membela diri. Ya. Bukan. Dijalani dengan kesabaran dan kemudian mereka pun banyak yang meninggal dunia. Para ulama itu di dalam penjara, tidak melawan, tidak memberontak. Rahimahumullah. Masih berapa lama lagi? Cukup, baik. Nanti kita akan lanjutkan biiznillah selesai atau sesi yang kedua nanti tentang masih banyak beberapa ulama yang ingin saya sampaikan. Nah, itu tadi secara singkat saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahannya untuk kita semua. Taib subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.